Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotib berwasiat kepada para jamaah Jumat rahimakumullah agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan hidayah dan ridhonya pada setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tema khotib hari ini yaitu mengapa manusia beribadah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan segala rangkaiannya. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan dan ibadah yang akan kita laksanakan mampu mengangkat martabat kita menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah takwa manusia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takutlah kepada Allah dan menjaga diri kepadanya, mereka itulah yang akan mendapat kebahagiaan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Kaum muslimin rahimakumullah, keyakinan manusia yang sangat mendasar terhadap Allah sebagai Tuhannya ialah manusia harus yakin bahwa apapun yang dilarang Allah kepada manusia pasti akan menimbulkan mudarat, pasti akan menimbulkan bahaya, baik cepat maupun lambat. Bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya yang bagi masyarakat. Demikian pula harus yakin bahwa ibadah apapun bentuk yang telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia, harus diyakini bahwa ibadah itu akan menimbulkan kemaslahatan, kemanfaatan dan akan menimbulkan kedamaian, cepat maupun lambat. Untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, masalah di dunia maupun masalah di akhirat itu harus kita yakini. Dengan melainkan perkataan, manusia harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya manusia dilarang berhusnuzon, berburuk sangka kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk memantapkan keyakinan kita bahwa seluruh ibadah itu pasti berdampak positif bagi manusia, ada baiknya kita mencoba mencari tahu dari pernyataan mengapa manusia beribadah. Ibadah adalah bentuk dari ketaatan hamba kepada Tuhannya. Ibadah adalah bentuk loyalitas manusia kepada Tuhannya. Ibadah adalah sebagai ungkapan cintanya hamba kepada Tuhannya. Dan ibadah adalah bentuk penyerahan diri dari hamba yang lemah kepada Tuhan yang Maha Kuat. Dan ibadah adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk beribadah kepadanya, bertujuan untuk yang pertama untuk menjaga akal manusia. Akal adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Dengan aksi manusia dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dan dengan akal membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu penting menjaga akal ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada hambanya yang sebagaimana terdapat dalam surah Anfal ayat 22. Inna surat dawabi indallahi sulmul mulladzina la yaqilun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk atau binatang melata di sisi Allah yang orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Tujuan ibadah dilihat dari sudut ini, maka awal-awal Islam telah melarang dan mengharamkan mengkonsumsi makanan ataupun minum yang dapat merusakkan akal. Karena kalau manusia akalnya sudah tidak berfungsi, pasti yang ada kejelekan belaka. Dengan demikian yang dimaksud ibadah tidak hanya terbatas aktif mengerjakan kebaikan saja, tetapi termasuk ibadah juga ialah fasik atau meninggal berbagai macam larangan Allah. Yang kedua, ibadah untuk menjaga eksistensi manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk terbaik, fi ahsani taqwim, surah At-Tin ayat 4. Di samping itu juga diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, Al-Quran An-Nasr ayat 70. Kemuliaan manusia akan kekal bahkan akan meningkatkan bila manusia mau beribadah.
status manusia sebagai makhluk yang paling mulia tidak akan bergeser bila manusia mau menghambakan diri kepada Allah. Sebaliknya, bila manusia menghambakan diri kepada selain Allah, berarti nilai kemanusiaan akan menurun tajam. Untuk memantapkan bahwa tujuan ibadah adalah untuk menjaga kelestarian nilai manusia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbukumul ladzi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Isi Al-Quran Al-Baqarah tadi, yang pertama manusia wajib mengabdi atau ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang pencipta, bukan yang dicipta. Al-Khaliq, bukan makhluk. Yang ketiga, tujuan ibadah ialah agar manusia terjaga diri dari segala macam sifat dan sikap yang negatif. Bila manusia sadar bahwa ibadah kebaikan akan kembali kepada manusia, bukan kembali kepada orang lain, dan juga bukan kembali kepada Allah, insya Allah tidak ada orang yang tidak mau beribadah. Karena sesungguhnya ibadah adalah suatu kebutuhan manusia dalam rangka menjaga status manusia sebagai makhluk yang paling baik dan paling mulia. Yang ketiga, mempersiapkan bekal. Hidup di dunia ini sudah banyak mengalami kesulitan, apalagi kehidupan manusia sudah mati nanti. Pasti jauh lebih sulit dan lebih berat. Untuk bisa baik kehidupannya sudah mati nanti, pasti harus mencari bekal sejak sekarang. Dunia ini adalah tempat menanam, sedangkan akhir ada tempat memetik. Dengan perkataan lain, kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia nanti ketika mati kemudian pindah ke alam barzah dan alam akhirat agar membawa bekal yang sebanyak-banyak. Begitu penting menyiapkan bekal sekarang untuk kehidupan sudah mati, sampai Allah berpesan dalam surah Al-Imran ayat 102, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai bagian akhir khutbah ini, khotib mengajak kepada segenap Jumat untuk menyadari bahwa semua larangan Allah apapun bentuk bila dilanggar pasti akan membuahkan kemudaratan. Demikian pula kita harus yakin bahwa semua perintah Allah apapun bentuknya bisa dilakukan pasti akan menimbulkan kemaslahatan. Kemudian khotib mengajak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, baik ibadah langsung kepada Allah maupun ibadah lewat makhluk. Karena kita sadar bahwa kembalinya segala macam kebaikan itu hanya kepada pelakunya dan kepada makhluknya. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita sehingga kita mampu beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu li hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wal iyati dzil qurba wan nahya yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullah azimul yazkurkum wazkuruhu ala nikmati yazidkum was'alu min fadli yaztikum wa la zikrullah akbar. Aqimus shalah.